Syekh Muhammad Amin bin Abdullah Koper atau yang kerap disapa dengan panggilan Buya Amin lahir pada tahun 1899 di Kampung Sepang Desa Koper Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Ki Abdullah dengan Nyai Kati. Selain itu, beliau dilahirkan dari keluarga santri yang taat beribadah. Silsilahnya yang sampai ke Syekh Ciliwulung Cakung dan Pangeran Sunyararas Tanara menjadi pertanda bahwa secara turun-temurun mustika kesantrian itu melekat dalam diri Buya Amin. Syekh Muhammad Amin bin Abdullah Koper wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 1415 H. Buya Amin sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan giat belajar agama. Tercatat beliau mesantren ke berbagai pesantren di Banten, di antaranya ke Pesantren Kadulisung Pandeglang, Pesantren Pasir Bedil Rangkas Bitung, Pesantren Pelamunan Asuhan Syekh Thohir Al-Falamuni Al-Bantani, dan lain-lain. Di pesantren Pelamunan ada dua santri yang bernama Amin, yang keduanya adalah murid kesayangan Syekh Thohir. Dikisahkan bahwa Syekh Thohir ingin menikahkan salah seorang putrinya dengan salah seorang dari dua Amin yang sama cerdasnya ini. Dengan pandangan batin, akhirnya Syekh Thohir memilih Amin yang satunya dan membiarkan Buya Amin Koper mendirikan pesantren di Koper. Rupanya Syekh Thohir mengetahui bahwa kelak Buya Amin Koper akan sangat dibutuhkan masyarakat di daerahnya. Sebelum mesantren ke daerah luar, Buya Amin mesantren di daerah Kresek yang banyak terdapat ulama-ulama yang mumpuni seperti Syekh Muhammad Ramli, murid dan sepupu Syekh Nawawi Tanara, yang kemudian diangkat menantu oleh gurunya itu. Dari pernikahan dengan putri Syekh Muhammad Ramli ini, Buya Amin mempunyai anak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kelak menjadi Rais Am PBNU. Selain kepada Syekh Muhammad Ramli, Buya Amin juga di Kresek nyantri kepada Syekh Misbah di Koper. Buya Amin juga murid dari Syekh Sabiun Ranca Sumur dan Habib Husein Jakarta. Kehausan akan ilmu pengetahuan membawa Buya Amin menuntut ilmu di kota suci Makkah Al-Mukarramah sekitar tahun 1930. Pada tahun 1936 beliau pulang dari Makkah dan menikah dengan Nyai Hajah Nurjanah dari Serang. Kemudian setelah menikah mendirikan pondok pesantren di Koper, Kresek. Seperti dikisahkan sebelumnya, setelah pulang dari Makkah Al-Mukarramah dan menikah, Buya Amin mendirikan pondok pesantren di Koper Kresek pada tahun 1936. Berdatanganlah para santri dari berbagai daerah di Banten dan Jawa Barat, di antaranya dari Tangerang, Bogor, Serang, Karawang, dan lain-lain. Buya Amin dikenal para santri sebagai guru yang ikhlas dan tawadu. Pancaran sinar keilmuan tergambar dari wajahnya yang penuh kesejukan. Dikisahkan kecintaan dan kasih sayangnya kepada para santri kadang-kadang tergambar seperti melebihi cinta dan sayang untuk anak-anaknya sendiri. Tak jarang Buya memasak nasi goreng kemudian setelah matang diberikan untuk para santri. Beliau juga dikenal sangat memuliakan setiap tamu yang berkunjung ke rumahnya. Buya Bustomi Cisantri Pandeglang mengatakan setelah bertemu dengan Buya Amin, jiwa kerasku luluh ketika bertemu dengan Buya Amin, seorang yang alim yang ilmunya begitu tinggi tidak menampakkan dirinya seperti layaknya orang yang ingin dimuliakan. Buya Bustomi menambahkan, saya belajar banyak dari kelembutan jiwa ulama Kresek seperti Buya Amin. Para santri banyak yang mengisahkan sering sekali Buya ketika santri membaca kitab beliau nampak tertidur, tapi ketika santri membaca ada yang salah beliau langsung membetulkannya. Memang hari dan malam Buya, ketika tidak mengajar santri selalu diisi oleh ibadah dan memutalaah kitab-kitab. Banyak masalah-masalah umat yang datang kepada beliau yang harus dicarikan penyelesaiannya dari kitab-kitab mutabarah. Pesantren Koper banyak melahirkan ulama-ulama yang menjadi tumpuan umat. Di antara murid-murid Buya Amin adalah Kiai Haji Syarbini, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Kresek, Kiai Haji Nurzen, pengasuh pesantren Al-Hikmah Pendawa Binuang, Kiai Haji Mahmud dan Kiai Haji Kaliubi, pengasuh pesantren Manbaul Hikmah Renget Kresek, Kiai Haji Nawawi, pengasuh pesantren Tarbiyatul Muqtadiin Pasir Nangka Tiga Raksa, Syekh Mufti Asnawi, pengasuh pesantren Darul Hikmah Srewu Cakung Binuang, Kiai Haji Humaid Endol Tanara, pengasuh Majlis Taklim Syekh Nawawi Tanara, Kiai Haji Ahmad Romli, pengasuh pesantren Dangder Balaraja, Kiai Haji Kaliubi Mauk, Kiai Haji Munir Cikarang Bekasi, Kiai Haji Hasbullah Binuang, Kiai Haji Syatibi Ampel, Kiai Haji Sayuti Bolang, Kiai Haji Nasihun Daon, Kiai Haji As'ad Bendung, Kiai Haji Syarif Kubang, Kiai Haji Rafiuddin Saga, Kiai Haji Sukama Cikande, Kiai Haji Sukri Koper, Kiai Haji Marjani Cijeruk, dan lain-lain.
Buya Amin bersama H. Abdul Ghani bin Muhammad adalah pencetus pengajian setiap hari Selasa di Masjid Agung Ar-Ruhaniyah Kresek yang sudah berlangsung sejak sebelum merdeka hingga sekarang. Pengajian Selasa di Ar-Ruhaniyah adalah pengajian yang diikuti oleh para ulama dan kiai dari berbagai daerah. Pengajian Selasa adalah barometer masyarakat dalam bidang hukum Islam. Fatwa-fatwa para mukri, pembaca kitab kuning, di pengajian Selasa menjadi acuan dan pegangan. Hal demikian tentunya dikarenakan selain yang membaca, hadirin peserta pengajian juga mayoritas adalah para kiai. Jadi akan sulit fatwa yang salah akan dibiarkan dalam pengajian Selasa. Bisa dikatakan ijma ulama Kresek, Kronjo, Gunung Kaler, Binuang, Tanara dan sekitarnya terjadi di pengajian Selasa Masjid Ar-Ruhaniyah Kresek. Saat Buya Amin masih hidup, mukri pengajian Selasa hanya Buya Amin sendiri. Para ulama lain segan membaca kitab di hadapan Buya. Fatwa-fatwa Buya Amin adalah rujukan sentral para ulama waktu itu. Ketabahuran Buya dalam berbagai disiplin keilmuan menjadikannya seorang ulama yang paripurna. Ia adalah seorang faqih yang sufi, mufasir yang muhadis, dan nahwi yang usuli. Buya juga sangat mahir mengajarkan ilmu bayan, ma'ani dan badi. Beliau juga sangat ahli dalam ilmu faraid. Setelah beliau wafat, pengajian Selasa diteruskan oleh murid kesayangannya yaitu Syekh Mufti bin Asnawi pengasuh pesantren Darul Hikmah Srewu Binuang. Sama seperti gurunya Syekh Mufti bin Asnawi kemudian menjadi rujukan para ulama dan masyarakat dalam hukum Islam. Ketika masa Syekh Mufti bin Asnawi inilah dimulai pembaca kitab bukan hanya sendiri tapi juga melibatkan beberapa kiai. Ketika Syekh Mufti bin Asnawi wafat pada tahun 1432 pengasuh pengajian diemban oleh murid Buya Amin yang lain yaitu Kiai Haji Hamzah dari Gunung Kaler bersama para kiai yang lain. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah mayoritas muslim dunia. Akidah yang berlandaskan Al-Quran hadis, ijma dan qiyas para ulama. Pada awal abad 20, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mendapatkan tantangan dari akidah Wahabiyah yang disebarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Di Makkah yang pada waktu itu telah dikuasai oleh rezim Wahabi, Buya Amin tetap konsisten untuk berdiri tegak di bawah bendera Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau di Makkah berguru kepada para ulama yang masih memegang dengan kuat ajaran-ajaran ulama salaf dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika beliau pulang ke tanah air, di Indonesia telah terbentuk organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ormas Islam NU adalah ormas yang membela mati-matian ajaran-ajaran ulama salaf dan tradisi pesantren yang tengah habis-habisan diserang oleh ormas Wahabi di Indonesia. Buya Amin langsung masuk dalam ormas NU dan menjadi salah seorang ulama yang berdiri di front terdepan dalam melawan ajaran Wahabi di Banten. Ketika NU bergabung dengan Masyumi tahun 1943 Buya Amin aktif dalam Masyumi yang diketuai Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan mengikuti pemilu tahun 1955. Dengan perjuangan Buya Amin dan ulama lainnya Partai NU menang mutlak di Tangerang. Pada malam terjadinya peristiwa pemberontakan PKI tanggal 30 September tahun 1965, Buya Amin tengah melantik kepengurusan NU tingkat ranting sekecamatan Kresek yang berlokasi di Kemuning. Pada tahun 1975 terjadi fusi antar Partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan PPP. Buya Amin pun samina wa atona untuk bergabung dengan PPP dan menjadi penasihat PPP Kabupaten Tangerang. Kecintaannya kepada Islam dan umat Islam itulah yang membuat Buya Amin terus berjuang dalam organisasi NU yang berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 3 kiai yang waktu itu sangat terkenal perjuangannya bagi ormas NU. 3 kiai ini adalah segitiga pagar NU di Banten, setelah periode Kiai Haji Abdurrahman Menes dan Kiai Haji Abdul Latif Cibeber. Mereka adalah Kiai Haji Abdul Kabir pengasuh pesantren Kubang Petir, Kiai Haji Muhammad Syanwani, pengasuh pesantren Sampang Tirtayasa, dan Buya Amin Koper, Kresek. 3 tokoh NU Banten ini sering sekali berhubungan untuk membicarakan strategi pertahanan kaum Nahliyin dari serangan kaum Wahabi. Pada Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 diputuskan bahwa NU kembali ke Hita Ashliyah Nahliyah 1926 dan tidak terjun ke dalam politik praktis. Sejak itulah Buya Amin mengurangi aktivitas keorganisasian dan memilih aktif mengawal umat dalam ubudiyah kepada Allah.